Ustaz, ada ayat kursi yang dipajang di dinding. Apa hukumnya? Bagus. Bagus. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas. Boleh menulis ayat. Ditulis, ayat kursi ditulis. Setelah ditulis, masukkan ke dalam air minum. Setelah ditulis, masukkan ke dalam air minum. Mandikan. Bagi perempuan yang payah melahirkan. Riwayat dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, langsung sahabat Nabi, diminumkan, dimandikan. Tapi yang sudah dibaca cara pertama dituliskan, masukkan ke dalam. Atau mangkok itu mangkok putih model gini, ditulis pakai spidol yang tintanya yang buat tinta racun, nanti diminum mati dia. Tulis di mangkok itu tulis Allahul Akbar, habis itu disiram air, airnya diminum. Kalau ibu bapak ibu pergi umroh nanti ke Makkah, ada tuh namanya mangkok ayat kursi. Namanya mangkok ayat kursi. Mangkok itu memang sudah dicetak. Ayat kursi ada, ayat kursi adalah. Nah, tinggal tuangan. Itu tulis sendiri. Sedangkan itu apalagi dinding. Ketika ada orang mau menghapus kaligrafi dari dinding Masjid Nabawi, semua kaligrafi di dinding hapus. Karena ini bid'ah nih. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dzan finnar. Kebetulan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi rahimahullah waktu itu mengajar 15 tahun di Universitas Ummul Qura Makkah. Apa kata Syekh Syahrawi? Ketika kalian melihat kaligrafi yang indah, apa yang terpikir dalam pikiran kalian? Oh, indahnya. Masya Allah, subhanallah. Di mana letak haramnya, kata Syekh Syahrawi? Maka sampai hari ini kaligrafi di dinding Masjid Nabawi masih tetap utuh. Oh, cantik, indah. Jadi kalau ditulis masalah dalil menulis, dalil menulis disiramkan ke air, ditiupkan, ini ada dalilnya. Bukan kita membuat-buat, memang sudah ada dari sejak zaman salafus saleh. Saya punya kawan, katanya sifat dulu 20 yang wajib kita ketahui itu adalah bid'ah. Karena sifat Allah ada 99. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Mas, makanya kalau pengajian jangan tidur. Yang 99 itu nama. Yang sifat 20 itu adalah ijtihad ulama mazhab Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Ada namanya sifat silbiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Maka semuanya total sifat itu 20. Sifat 20 itu diambil dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Sifat 20 itu bid'ah. Kalau sifat 20 itu bid'ah, maka hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad itu bid'ah juga. Karena itu kan ijtihad ulama fikih. Kalau sifat 20 itu bid'ah, berarti ilmu usul fikih juga bid'ah. Karena ilmu usul fikih itu baru ada muncul tahun 204. Nama kitabnya Ar-Risalah, yang menulisnya Rabi' Al-Muradi, yang nyuruh nulisnya Imam Syafi'i. Rabi' Al-Muradi, sini sebentar. Datang mau Rabi' Al-Muradi, tolong tulis kitabku Ar-Risalah. Itulah ilmu usul fikih. Berarti bid'ah lah ilmu usul fikih itu. Itu baru ada abad ketiga, tahun 204 zaman Imam Syafi'i. Kalau begitu ilmu hadis juga bid'ah. Karena ilmu hadis belum ada pada zaman Nabi. Ilmu hadis baru ditulis oleh Rama Hurmuzi pada abad keempat. Nah, jadi orang ini jahil bin Bahlul, gak paham dia. Semua itu dasarnya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu pakai sifat 20, langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang sanggup mau mengkaji ini dari awal? Coba tunjukkan mana ayat-ayat tentang sifat Allah. Membaca aja pontang-panting. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Begitu dibuka, coba baca. Bentar ya, kita buka Quran depak dulu. Kembali ke Quran melalui terjemahan Departemen Agama. Begitu juga dengan sifat 20. Ente kalau mau berijtihad, ya beristilah. Mau buat sifat berapa? Mau sifat 100, mau sifat 200. Jangan salahkan ijtihad ulama. Ulama menggodok itu, maka dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamin bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, hayun, sama, basar, kalam. Ini tentang masalah sifat 20 tidak bid'ah. Ijtihad ulama dalam masalah akidah. Apabila sholat taubat, apakah sholat taubat boleh dilaksanakan setiap waktu sholat, Pak Ustaz? Sholat taubat dilaksanakan unlimited edition. Pagi, petang, siang, sore, malam,
Buya Hamka baca Quran. Buya Hamka baca Quran. Sudah baca Quran, salat sunat 2 rakaat. Datang anaknya Irfan Hamka nanya, Buya tadi salat apa? Salat sunat taubat. Loh, memangnya Buya dosanya apa? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah emak. Aku takut tauhidku rusak. Tengok lembutnya hati Buya Hamka. Sedangkan mengingat istrinya saja dia salat sunat taubat, takut tauhidnya rusak. Ingat istrinya. Apalagi kalau ingat istri orang. Bila sholat witir pada waktu malam tidur dilaksanakan, tapi sholat tahajud ketika tidak dapat dilaksanakan, apakah witir tersebut boleh? Ya, yang paling seelok-eloknya tahajud ditutup dengan witir, itu yang paling bagus. Karena kata Nabi, ij'alu akhir salatikum al-laila al-witra. Jadikan salat kamu terakhir malam witir. Nabi melaksanakan 8 tahajud ditutup dengan witir 3. Itu paling bagus. Tapi Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Makanya jangan baca hadis satu saja. Hadis itu banyak. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili." Orang yang paling aku sayangi, orang paling kucintai Muhammad SAW berpesan kepadaku an utira qabla naum, supaya aku witir sebelum tidur malam. Nah, ini banyaknya hadis ini menunjukkan keringanan bagi kita yang susah bangun malam karena musafir, karena lembur, karena kerja berat. Maka sebelum tidur malam witir. Nanti kalau malamnya bangun tahajud saja, jangan witir lagi. Kalau tidak terbangun sampai subuh Pak Ustadz, ya mau gimana? Memang udah tak terbangun-bangun. Witirnya sah, tidak ada hubung kait dengan tahajud. Dia bukan macam wudhu sama salat. Siapa yang salat tidak pakai wudhu, salatnya tak sah. Dia tidak ada hubung kait. Siapa yang hanya witir saja tidak tahajud, maka witirnya tak diterima. Tidak, witirnya tetap sah, diterima. Nah, ini tentang masalah witir sebelum tidur. Bagaimana sholat tahiyatul masjid dilakukan bila azan sudah sedang atau sudah dilaksanakan? Kalau kebetulan ibu bapak masuk masjid, muazin sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegak, jawab azannya. Kenapa nunggu jawab azan? Karena kata Nabi, siapa yang menjawab seruan azan, mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kecuali hayya 'alas shalah ayat falah diucapkan la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ata, ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka layaklah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Itulah yang paling afdal. Jawab azan, tutup doa wasilah, habis itu baru sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid qobliyah. Misalnya besok subuh, yang paling bagus datang cepat, zikir, baca Quran, intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat. Tapi kalau ada yang sholat sunatnya di rumah, rumahnya dekat, sholat sunat di rumah, tak jadi masalah. Tapi kalau kira-kira rumahnya jauh, bagus datang cepat. Nabi sholat sunatnya di rumah. Nabi sholat sunat di rumah. Jarak dari tempat mimbar Nabi ke rumah 22 meter. Nah, balik dari sini ukurlah. Yang 22 meter sholat di rumah. Tapi kalau terlalu jauh, nanti dia datangnya masbuk, lambat terus. Ada hadis lain menyebut intizarus sholat. Ini rumah kamu jauh dari sholat. Belok kanan, Pak Ustaz, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Sampai dia pun tak ingat berapa kali belok. Nah, oleh sebab itu maka pilihannya dua. Kalau dia datang cepat, bagus. Tapi kalau dia datang terlambat, hanya cukup untuk 2 rakaat. Nampak sudah jam dinding. 2. Hanya tinggal 2 menit lagi. Tak mungkin 2 salat. Maka laksanakan qobliyah subuh saja. Karena tak mungkin tahiyatul masjid. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau yang dilaksanakan qobliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datang lambat terus. Ustaz, apa pakai celana harus di atas tumit? Oh, maksudnya celana potong mata kaki maksud. Macam mana pakai celana di bawah tumit? Kotor lah, terpijak tai ayam. Ma asfalal ka'baini finnar. Siapa yang pakai kain, pakai jubah, pakai celana bagi laki-laki di bawah mata kaki, maka masuk neraka. Maka gara-gara hadis ini banyaklah orang memotong celananya. Potong-potong. Akhirnya seorang bapak
marah kepada anaknya karena anaknya menggunting semua celana. Waktu anaknya dilarang, anaknya mengatakan, "Papa masuk neraka, celana papa, mari biar ku gunting." Oh, ini mau ditinjunya anaknya, pakciknya nelpon ke saya, "Man, ya ini udah perang ini di rumah nih. Wah, anak ini mau motong celana bapaknya sudah mau ngamuk. Gimana nih?" Saya bilang, "Itu tak bisa lagi diceramahi. Bawa pindah ke rumah kamu agak berapa, tapi hati-hati celana kau pun dipotongnya juga." Dia tak bisa, dia udah dipahamkan begitu. Pokoknya tak ada tawar menawar. Di bawah mata kaki masuk neraka, potong. Hadisnya tidak satu, tuan. Ada hadis satu lagi, manjarra thawbahu khuyala. Siapa yang memanjangkan kaki celana karena sombong. Kalau tidak sombong, ora opo-opo. Kalau tidak sombong, nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Azhar. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kenapa Ustaz bisa hafal banyak dalil itu? Saking seringnya ditanya orang. Itu yang saya bilang. Ustaz, pas salam sholat, apakah tangan kita harus dibuka? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya sampai hari ini belum jumpa dalilnya lagi. Kalau dalilnya ada 3, saya sebut 3. Kalau ada 4, saya sebut 4. Kalau ada 2, saya sebut 2. Kalau tak ada, saya sebut tak ada. Tentang menggerakkan telunjuk, 4. Syafi'i angkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali angkat setiap ketemu lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Kalau ada 4, saya sebut 4. Tapi kalau tak ada, saya sebut tak ada. Maka membukakan tangan tak ada sama sekali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak ada. Oleh sebab itu saya kalau sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau dia tanya dalil. Ustaz, kita sebenarnya pakai mazhab apa Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i, tapi tidak 100% Syafi'i. Loh, Ustaz nggak 100% Syafi'i? Enggak. Karena kalau 100% Syafi'i itu beli aqua. Tadi saya sebelum kemari beli beras, mampir ke warung sebentar beli beras. Saya tak pakai akad. Kalau mazhab Syafi'i pakai akad. Aku beli beras ini merek kuda laut 135.000 tunai. Tapi tak ada pakai akad. Nah, itu. Pernah tak ibu bapak beli aqua? Aku beli aqua ini beratnya 600 ml, harga 3.500 tunai. Pernah tak? Tapi waktu saya pergi ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, saya beli langsat di tepi jalan. Beli langsat, Acik, beli langsat 1 kilo. Pas 1 kilo, pas saya masuk, jual yo, katanya. Boleh. Di Rokan Hulu orang masih mazhab Syafi'i. Jual yo, boleh. Dia masih pakai akad. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, tadi waktu saya imam, itu Fatihahnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali bismillahnya tak berbunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yazid Al-Fida, itu Hambali itu. Sedangkan kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maroko tak ada bismillah. Tiga-tiganya sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Nah, itu tak sah. Apa hukumnya menggantung foto dalam rumah Pak Ustaz? Yang satu mengatakan foto itu sama macam patung. Kebanyakan orang Saudi Arabia, foto sama patung kata dia.
Maka kalau dihukumnya foto sama patung, meletakkan foto di rumah sama dengan meletakkan patung. Kalau patung tidak boleh, foto pun tak boleh. Nih. Tapi kata Syekh Qardawi, Syekh Muti'i, Syekh Sya'rawi, katanya patung tak sama foto. Kenapa? Karena patung itu timbul. Matanya dicetak, diukir, dipahat, dibentuk. Itu makna yusawwir. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Begitu juga dengan lukis. Orang melukis itu wajahnya diukir, bibirnya, mulutnya, dagunya. Coba tengok orang melukis. Sedangkan foto enggak. Foto itu kan alat. Alat yang diciptakan oleh orang kafir untuk merekam cahaya. Cahaya pada jam 8, saya rekam saya. Ada saya bentuk matanya, ada? Tak ada. Maka berdasarkan yang kelompok ini, foto tak sama dengan patung. Di situ letaknya. Yang ini mengatakan foto sama dengan patung. Sedangkan yang ini tidak, foto tak sama dengan patung. Itu masalah hukum foto. Yang berikutnya adalah hukum efek dari foto itu. Misalnya posenya, laki-laki perempuan duduk bersama prawet, padahal belum akad nikah, itu lain lagi hukumnya. Bukan masalah hukum fotonya, tapi masalah hukum posenya. Dibuatlah foto bininya 20 tahun lalu yang belum berjilbab, dipajang di ruang tamu. Masuk kawan menengok. Itu gambar siapa? Istriku. Loh, kenapa tak pakai jilbab? 20 tahun yang cantik juga bini kau ya. Kan menimbulkan fitnah. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh foto, tak boleh, letaknya di mananya. Ini tentang masalah. Ustadz di ruang tamu ada gambar istri Ustadz tadi. Ruang tamu saya tadi. Gambar Ustadz, gambar saya ada. Gambar saya waktu di Mesir, gambar saya di salju waktu di Maroko ada. Tapi gambar istri saya tadi. Ustadz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Salasun, ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota legislatif. Apakah tafsir surat Al-Maidah ayat 51 membahas tentang memilih pemimpin keluarga, bukan pemimpin negara? 3 dalam tafsir At-Tabari. Tidak boleh pada perang Uhud mengambil orang Yahudi sebagai penolong. Uhud perang yang akan dilawan pasukan kafir Quraisy Abu Sufyan dari Makkah. Kawan terdekat Yahudi di Madinah. Tapi Yahudi ini pembelot, penipu, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman, la tattakhidul yahuda, jangan kau angkat Yahudi wan Nasara, Nasrani aulia menjadi penolong kalian nanti melawan. Jangan. Itu pertama. Yang kedua, tak boleh menjadikan mereka sebagai pemegang rahasia. Maka ayat itu bercerita tentang aliansi, teman berkongsi, kawan memegang rahasia, lebih-lebih pemimpin. Memahami ayat jangan tekstual. Nanti kalau dipahami ayat tekstual, ada orang menempeleng ayahnya, menempeleng emaknya. Lepak. Kenapa kau tempeleng emakmu? Coba tengok ayat dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uff. Yang tak boleh itu mengatakan ah. Mengatakan ah tak boleh, nempeleng boleh. Gimana memahami ayat itu? Sedang mengatakan ah aja tak boleh, apalagi sedang mengambil kawan setia aja tak boleh, apalagi jadi gubernur. Sedang mengangkat dia sebagai teman aliansi aja tak boleh, apalagi mengangkat dia jadi anggota DPR. Mengangkat dia sebagai teman berbagi rahasia saja tak boleh. Dan ayat yang melarang pemimpin kafir bukan hanya Al-Maidah 51 saja. Kenapa itu yang diributkan? Kebetulan itu yang terbaca Ahok. Itulah satu-satunya alat yang bisa menjerat leher
Itu akan diributkan. Yang lain banyak. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, atiiullah ta'ala kepada Allah, wa atiiur rasul ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, yang amanat. Amanat tertinggi adalah agama. Sedang Tuhannya saja dia khianati, apalagi rakyat. Maka pemimpin yang diangkat itu adalah dijelaskan dalam hadis. Siapa dia? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ustaz, gimana hukumnya jari ketika tahiyat akhir? Nah, kan? Sudah terjawab duluan tadi kan? Syafi'i angkat sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi angkat sekali, turun sekali, la ilaha illallah. Hambali bergerak setiap ketemu lafaz Allah. Tahiyatul barakatuh salawatullah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Sedangkan Maliki bergerak tahiyatul barakatuh. Mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi mata menengok tasyahud, tempat sujud. Sekarang mata menengok ujung telunjuk. Bil alamina innaka hamidum majid. Tambah lagi. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'ala bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi. Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tentang menggerakkan telunjuk. Ustaz, gimana ketika air hanya diam saja, tidak gerakkan, dan mata tak menghadap ke ujung? Mata menengok ujung. Saya bergeraknya sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir saya tak turun dan saya menengok ujung telunjuk. Yang saya tengok telunjuk saya, bukan telunjuk orang. Coba tengok ujung. Bagaimana cara untuk mengundang ustadz ke masjid? Saya baru kosong malam halal bihalal. Sampai dari sekarang ini bukan saya mau nyombong mengaku, tidak. Supaya saya kasih tahu, nanti jangan tersinggung waktu saya ditelepon atau SMS. Mohon maaf ya Pak, saya baru bisa kosong halal bihalal seminggu setelah Idul Fitri. Barulah. SMS saja ke nomor, nanti saya balas. Ustadz, jadwal ceramah Ustadz di mana saja? Besok subuh di An-Nur. Satu-satunya masjid yang seminggu sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di musola kita sebulan sekali. Itu pun mohon maaf pada Tuan Haji Muktamar udah absen sekali. Ini 2 bulan. Jadi yang rutin sepekan sekali hanya An-Nur saja. Yang lain sebulan sekali. Di zaman teknologi sekarang, bolehkah kita mendengarkan baca Quran melalui HP? Boleh. Dengarlah melalui HP, download MP3, no mobil. Itu kalau pakai adik-adik, pakai HP YouTube, YouTube tulis itu. Yang perempuan, cari qari'ah perempuan dari Mesir. Namanya Sumaya Dib. Sumaya Dib. Sumayadib, Sumayadib. Yang perempuan, yang laki-laki jangan. Karena Sumayadib itu cantik. Yang perempuan tentu tengok perempuan. Adapun yang laki-laki, carilah qari laki-laki. Nah, dengarkan. Selama di kendaraan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita pun mendengar. Jangan ini mengangguk. Ustaz nengok pas lampu merah, hebat betul, begitu juga. Lagu India. Ini lalu. Jangan jadikan dia sebagai nada panggil, nada dering. Tak boleh. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengharamkan. Karena kalau kita ini putus dia. Bismillahir. Halo. Wakafnya tak betul, wakaf alif tidaknya rusak. Apalagi yang paling bahaya, dibawa ke Masjid An-Nur, masuk ke WC, berbunyi di dalam WC. Haram, tak boleh. Tak boleh. Apakah boleh Pak Ustadz di usia lebih kurang 40 tahun kita kekah, mengakekahkan diri sendiri? Boleh. Yang seelok-eloknya umur 7 hari. Kalau tak bisa 14.
Kalau tak bisa 21. Tak bisa 21, tak usah tengok tanggal lagi 25, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustaz, boleh saya akikah sekaligus nanti waktu khitan anak saya sekaligus akikah? Tanggung Bu, langsung aja akikah, khitan, nikah sekalian. Mana tahu dulu waktu muda tinggal di kampung, orang tua susah, sekarang sudah mapan, pegawai, duit banyak, akikahlah. Apa dalilnya? Hadis, aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Jadi Nabi 40 tahun. Hadis itu sahih kata Syekh Al-Albani. Beli kambing. Kapan kikahnya? Besok. Besok libur. Insyaallah saya datang besok. Tapi besok kalau mau kikah, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Banyak orang baca ayat kursi di awal kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Tak masalah. Apa hubungannya dengan ayat kursi Pak Ustaz? Menegaskan lagi. Wa ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu itu ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan ilah kamu itu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Siapa dia? Baru lanjut. Allahu la ilaha illa, namanya Allah. Jenenge sapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ditiupkan ke air. Habis itu diminum. Gimana cara minumnya Pak Ustaz? Yang sudah dibacakan ayat tak boleh ditinggalkan. Nanti khawatirnya dibuangnya ke parit. Haram hukumnya. Diminum sampai habis. Atau dimandikan atau siram kepala. Kalau ada saudara sakit, dibacakan 7. Al-Fatihah. Pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Wa ilahukum ilahu wahid Allahu la ilaha illal qayyum. Habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu Allahu la ilaha illal qayyum. Habis itu kul wallah, kul ambil falaq, kul ambil binas. Ditiupkan ke air botol aqua. Nanti diusapkan ke wajahnya. Kalau dia bisa minum, diminumkan ke kepalanya, ke ujung kakinya. Dengarkan MP3. Mana tahu orang tua kita, adik kita, kawan kita mengalami, begitu dibuat. Terus duduk, bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ini orang tua, kawan, sahabat sakit di ruang ICU, dia asik main game. Habis main game, dipotonya pula saudara. Jangan memposting wajah keluarga yang sedang terbuka aurat, mulutnya peot, encot diletakkan. Andai dia sehat, belum tentu dia izin gambar dia itu diletakkan. Nenek kami sedang sakratul maut muda. Apa ini? Belum tentu dia izin. Aurat dia nampak. Rambutnya bukir awam. Habis nengok tuh kita pula takut nengok. Nih, bukan begitu cara beramal untuk nenek, untuk keluarga kita. Bagaimana caranya? Itu menenangkan dia. Kalau dibacakan surat ini pada perkara sulit, maka memudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir surat Yasin, dalam tafsir Al-Quranil Azim. Cucu, anak kemanakan baca Yasin. Duduk. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Duduk. Siapa yang pandai baca Quran? Satu pun tak pandai baca Quran. Semua baca Quran. Parah pula. Pak Ustaz, saya pernah mendengar sebagian Ustaz melarang kita mengadakan acara mendoa 3 hari, 7 hari, 40 hari yang sudah meninggal. Sebenarnya boleh apa tidak dalam ajaran kita Pak Ustaz? Dalil yang tertinggi Quran. Ada tak dalam Quran disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, buatlah 3 hari, 7 hari, 40 hari? Tak ada. Quran tak ada, tak ada. Yang nomor 2 di bawah Quran hadis. Adakah hadis menyuruh hai orang beriman? Tak ada. Di bawah hadis Nabi adalah sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah. Tak ada. Sahabat tak ada. Kalaupun paling ada bawah tabi'in. Quran tak ada, Nabi tak ada, sahabat tak ada, tabi'in ada. Tabi'in itu siapa? Generasi ketiga. Nabi, sahabat, tabi'in. Siapa namanya? Imam Atha. Apa kata Imam Atha? Orang kalau meninggal, maka dia itu diuji selama 7 hari 7 malam sampai 40 hari 40 malam. Maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa.
kata Imam Atha dari kalangan tabi'in. Itulah yang menjadi dalil sebagian saudara kita membuat sedekah itu. Kalau pendapat Ustadz sendiri, hadis lebih kuat. Apa kata hadis? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Nanti kalau ada keluarga tetangga kawan sahabat meninggal, kasih tahu dia, Bu, jangan buat makanan ya. Besok kami yang akan datang kemari bawa. Besok pagi kami bawakan lontong sayur. Siangnya akan bawa nasi bungkus. Bapak Anu akan bawa aqua, Bapak Anu akan bawa gulai, Bapak ini. Bapak bawa apa? Saya ikut makannya bersama kalian nanti. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Tapi kalau anaknya mau sedekah, sampai. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya buat sedekah, sampai tak makanan ini? Kata Nabi, sampai. Nah, jadi kalau ada anaknya kaya, buatlah sedekah. Buat. Sebelum acara makan, tuh umumkan, Bapak Ibu sekalian, ini bukan harta warisan bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini bukan ngutang, ini murni sedekah saya sebagai anaknya. Jadi bagi kalian yang ragu, jangan ragu, ini sedekah saya anaknya yang kaya itu. Tahu kalian kan saya ini kaya? Hah? Orang ragu makan karena disangkanya itu duit anak yatim. Takut dia, alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim naro, maka dalam perutnya ada api neraka. Bapak tak ambil nasi kotak? Takut saya anak yatim itu makan anak yatim. Rupanya karena tertulis di kotak itu ikan bakar. Dia tak suka. Begitu dikasih, ini Pak ada ayam. Ayam tuh ya aku bawa lah. Benda-benda apa saja yang tak boleh di dalam rumah menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah kita? Pertama, boneka Pak Ustadz, boneka boleh. Apa dalilnya boneka boleh? Nabi membiarkan boneka Aisyah. Boneka boleh. Foto termasuk tadi ikut kelompok ini apa ikut kelompok ini. Kalau ikut kelompok ini mengatakan foto sama dengan patung. Foto sami mawon, sem. Podo sama patung, tak ada beda, berarti haram. Tapi kalau ikut kelompok ini, foto tak sama dengan patung mas, kata dia. Lukisan Pak Ustadz, tengok lukisannya, lukisan kaligrafi, bunga-bunga, pohon beringin, laut, pantai, danau maninjau, singkara, rumah gadang, tak masalah. Tapi kalau di situ ada pokok beringin, ada gambar genderuwo di balik itu, gambar hantu, gambar setan, maka berdiamlah dia di dalam. Apalagi makhluk yang tidak masuk malaikat, la nadkhulu fi, kami tak masuk ke dalam, fihi kalbun, kalau di situ ada kalbun, anjing. Kalau ada anjing di situ malaikat tak masuk, tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat malu masuk. Bolehkah kita bersedekah tapi yang kita sedekahkan itu kita beli secara kredit? Barang dengan barang dengan uang tak masalah. Yang masalah itu kalau uang dengan uang. Saya pinjam uang bapak 1 juta, nanti saya bayar 1.100.000 riba, Arab. Saya pinjam 5 juta, Pak Haji Mutamar pinjam saya duit Pak Haji 10 juta, saya mau. Kapan Ustaz bayar? Insya Allah sebelum Idul Fitri. Nanti saya bayar 12 juta, Arab. Tapi kalau barang dengan uang, sudah saya tulis, buka di www.somatmorocco.blogspot.com. Buat situ Somat Morocco kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Udah saya buat tulisan situ. Zaman Nabi ada orang membeli budak Barirah, dibelinya secara cicil. Budak dengan uang dengan barang, boleh, tidak haram. Gimana menurut Pak Ustadz menanggapi kasus Ahok tentang surat Al-Ma'idah 51? Bagaimana orang Islam yang memihak kepada Ahok? Orang kalau tidak marah istrinya diganggu, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memang tak suka sama bininya itu. Yang kedua, memang dia agak gila. Kalau ada bininya diganggu orang, dia tak marah. Kalau bini kita diganggu orang, kita tak marah, padahal kita baru ketemu dengan bini kita itu setelah umur 25 tahun,
dan kita akan mati meninggalkan dia. Bagaimana orang bisa tidak marah dengan Al-Quran yang akan menjadi dinding antara dia dengan api neraka? Hanya orang munafik dan kafir sajalah yang tidak marah ketika Al-Quran dihina. Dua kemungkinan dia. Kalau tak munafik, dia kafir. Tak ada rasa dia. Dia sudah mati rasa. Kaki dicubit tak mempat tak terasa. Kenapa? Mati rasa. Dia bukan mati rasa pada kaki kesemutan. Rasa agamanya sudah tak ada. Padahal kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan biddin. Dia dinnya sudah mati sudah. Orang kalau sudah mati agamanya, fakabbirhu arba'an liwafatihi, kabbir arba'an, takbir 4 kali untuk dia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Dia sudah mati sebelum Israel datang. Mati dia. Makanya kata Buya Hamka rahimahullah, kalau engkau tidak marah ketika agamamu dilecehkan orang, maka pakailah kain kafan. Sudah mati. Pak Ustaz, apa hukum bernyanyi dan mendengarkan lagu pop, dangdut dan sebagainya? Al-Ghina beli buku judulnya Fikih Musik. Fikih Zakat Qardawi udah punya? Udah. Fikih Puasa udah. Fikih Musik belum. Beli Fikih Musik. Dicetak oleh Gib Gemma Insani Press. Di situ sampai pada kesimpulan bahwa musik itu sama seperti obrolan ngomong. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Lagu Maher Zain, boleh. Lagu Opik, tak masalah. Lagu religi, tak masalah. Lagu ingat mati, tak masalah. Lagu Bila Israel, tak masalah. Lagu Salatullah Salamullah, tak masalah. Lagu Jawa, tengok dulu. Kalau lagu agama, ler ilir, ler ilir, nama sumilir, tak ijo royo royo, manten anyar. Apa pula salahnya? Itu lagu yang dinyanyikan Wali Songo dulu untuk menarik orang Hindu. Orang Hindu itu suka nyanyi pakai gamelan. Gimana caranya biar orang Hindu ini mau masuk masjid? Mikirlah Wali Songo. Oh, kita buat menaranya dari candi. Dibuat menaranya, kalau pakai kubah nanti orang Hindu tuh heran. Dibuat candi, candi Sunan Kudus. Jenenge siapa? Sunan Kudus. Dibuatnya di bawah candi itu ada lembu. Orang Hindu tuh nengok, ada candi. Di bawahnya ada lembu. Di dalamnya solawatan. Lagu ilir-ilir itu dirubah aja Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masuk orang Hindu itu ke dalam. Setelah dia masuk tertarik, sampai Arab apa? Arab sekaten. Sekaten itu apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu cara mengislamkannya dulu. Bukan senang, bukan pakai tablik akbar, pakai balaihu. Perjuangan mereka dulu luar biasa. Itu namanya islamisasi lewat budaya. Pada hari Jumat setelah selesai laki-laki sholat Jumat, saya dengan teman sholat berjamaah sesama wanita. Saya jadi imam. Makmumnya anak perempuan juga umur 10 tahun. Apakah sholat berjamaahnya sah? Sholat apa ini? Pada hari Jumat setelah selesai laki-laki sholat Jumat, saya teman sholat sesama wanita. Oh, sesama wanita. Saya pikir yang bertanya ini laki-laki. Sesama wanita, ya sholat zuhur, sholatnya sah. Boleh laki perempuan menjadi imam bagi perempuan, ya. Perempuan sholat berjamaah sesama perempuan. Yang tak boleh itu imamnya perempuan, laki-lakinya makmumnya laki-laki. Itu sedang dibuat sekarang di Amerika. Nama imamnya Aminah Wadud. Ketik di internet, Aminah Wadud, berkulit hitam. Dia jadi imam, makmumnya laki-laki. Tak boleh itu. Apa hukumnya Ustaz? Saya salaman dengan murid yang sudah balik. Saya guru perempuan, murid saya laki-laki, tak boleh. Kalau sudah akil balik, tak boleh. Jadi bagaimana cara mengajarkan dia? Saya pulang dari Maroko tahun 2008, langsung ngajar di UIN, mengajar mata kuliah bahasa Arab. Pertemuan ke-16 datanglah mahasiswi yang bening-bening itu. Ustaz, saya baru pulang, masih belajar.
Ustaz, mohon maaf ya, silap salah kami. Waduh, ini mau disalami berdosa, mau tak disalam mubazir. Makanya saya sebelum tangannya udah dekat saya gini kan. Begitu gini dia pun tahu kan. Dia akhirnya dia. Seandainya saya diam gini, lalu saya bilang haram, haram, tentu dia malu. Tentu ada adabnya saya gini kan. Ya sama-sama rajin-rajin belajar ya. Jangan berhenti belajar sini aja. Ya Pak. Ya. Dah. Ini salamnya namanya salam namaste. 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 Ini dapat saya dari Mahabharata. Ya supaya jangan dipegang ujung tangan dia. Li ayyut'ina ala ra'si ahdikum, ditusukkan paku panas dari api neraka ke kepala kamu. Khairun, lebih baik min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada kamu sentuh tangan perempuan yang tak halal bagi. Ustaz megang tangan perempuan siapa saja? Mak saya. Siapa lagi? Istri saya. Siapa lagi? Mertua saya. Siapa lagi? Keponakan perempuan. Anak adik saya ada perempuan. Itu saja. Lain daripada itu. Adik Ustaz, adik saya laki-laki. Anak Ustaz, anak saya laki-laki. Saya termasuk keluarga yang payah perempuan. Makanya kalau saya ceramah, perempuan tidak menutup aurat. Allah Ustaz, memang tak ada perempuan. Adik tak ada perempuan. Anak tak ada perempuan. Apakah termasuk berdosa jika istri membelakangi suaminya tidur, Pak Ustaz? Tengok niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Kalau memang biasa dia membelakang, tak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang dia sakit hati, mengamuk, jadi ada namanya body language, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu tengok. Itulah. Saya kira udah masing-masing paham. Kalau dia membuat begitu karena marah, karena mengamuk, itu harus diselesaikan. Duduk bersama, jangan sindir menyindir. Duduk bersama. Tengoklah iklan Sariwangi, buat teh, speak up, ngomong. Adinda, duduk. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan dibiarkan berlarut-larut, tak selesai. Beli bakwan agak 2 biji, ada minum selesai. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, terus bermimpi. Ketika bangun, badan terasa habis dihimpit, padahal selalu membaca doa tidur. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Apakah ada jin yang menikahi manusia? Juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kami kata jin, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya anak-anak ini habis sholat subuh diajak membaca zikir-zikir. Panjang zikir-zikir, ada buku. Nanti ibu bisa copy buku mereka. Habis subuh dibaca sekali, habis maghrib sekali. Tapi yang saya bimbing kalau saya sedang ada di pondok, habis subuh saja. Habis maghrib baca sendiri. Kalau bisa habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Sedikit-dikitnya bacaan. Fatihah sekali. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul qayyum, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati sampai ujung. Habis itu solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Habis itu tahlil la ilaha illallah. 9. Fatihah sekali, Qulullah 3 kali, Qul falaq sekali, Rabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai ulaikumul muflihun. Ayat kursi Allahul qayyum, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujung tahlil la ilaha illallah. Habis itu ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua, untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Ustadz pernah tak diimpit setan macam ini? Dulu waktu kuliah di Mesir kami menyewa rumah. Rumah ini rumah tua, murah. Kenapa rumah ini murah? Karena ada hantunya. Rumah yang lain 400, rumah ini 200. Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu.
Udah tua juga saya, belum pernah saya ditimpin hantu. Entah hantu tuh segan karena ditengoknya sesama hantu. Ini hantu juga ini, kata dia. Di Maroko ada kamar, kata orang jangan tidur situ, ada hantu, nanti kau diimpit hantu. Banyak yang tidur di situ, sesak napasnya bangun. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Jadi kalau ada orang yang kerasukan hantu, diganggu hantu, selalu saya, kau diganggu hantu, mana hantu kau tuh? Sini, sini, sini. Oh, takbur Ustaz, sombong Ustaz. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kalau kusebut tak ada yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, masuk ke Sungai Kampar, terus sampai ke suku Laut, tidur di sana. Macam-macam, ditakut-takuti orang. Jangan kau masuk ke sana, nanti kau masuk diganggu jin, kau tak pulang-pulang. Pulang juga sampai sekarang, masih hidup. Jadi kalau doa tidak diganggu jin, insya Allah ada. Tapi kalau doa tidak ditangkap polisi, itu yang tak ada. Ustaz, kasih doa supaya tak kena razia, tak pakai helm. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Keluar rumah, serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Apa hukumnya seorang istri ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian sang istri menikah lagi dan suami ini bertanya apa, curhat? Bapak Ibu masih ingat bunyi sirat taklik? Masih ingat? Ketahuan nikahnya udah lama. Kata Pak Kua, habis akad nikah, tolong kau baca dulu sirat taklik. Lalu si suami pun membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, dan dia mengadu ke pengadilan agama, membayar iwan 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Siapakah yang menjatuhkan talak? Suami. Hakim tak bisa menjatuhkan talak. Suami melimpahkan talak kepada hakim, maka disebut dia sirat taklik. Itu namanya tolak taklik. Sebagian bapak tak mau, pas disuruh baca menantunya, baca ya, nggak mau. Masa baru akad sudah talak? Padahal itu sebetulnya menyelamatkan perempuan. Habis akad, pergi dia hilang. Namanya Bang Toy. Tak pulang-pulang. Macam mana cara perempuan menggugat? Maka cara perempuan menggugat adalah perempuan pergi ke pengadilan, mengadu, lalu hakim menjatuhkan talak 1, lalu tunggu iddah 3 bulan, lalu setelah itu barulah datang laki-laki yang baru meminang. Jelas? Tidak bisa dipinang laki-laki lain kalau masih terikat dengan suami yang pertama, walaupun ditinggalnya 1000 tahun tidak jatuh talak. Jelas? Mana bisa tinggal 1000 tahun? 60 tahun aja udah batu. Itu hanya ungkapan saya bahwa berapa lama pun ditinggalnya, kalau tidak dijatuhkannya talak, tidak jatuh talak. Cara Indonesia menyelamatkan perempuan, dibuatkan sirat taklik, akhirnya perempuan bisa menggugat, hakim menjatuhkan talak 1, tunggu iddah 3 bulan, akhirnya dipinang lagi oleh suaminya yang ganteng dan baru dari Masjid Jami. Jelas? Insya Allah saya selama ini kalau menjawab jelas.
Kalau ada jamaah yang bilang, Ustaz, jangan kau dengar ceramah Ustaz Somad. Ustaz Somad itu tak jelas. Mata kau tak jelas. Jika seseorang berinfak ke masjid, setelah masjid tersebut dirobohkan, tak digunakan lagi, apakah pahala orang tersebut masih terus mengalir? Waktu Masjid Nabawi direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, tiang-tiang korma diganti, dinding-dinding tanah liat diganti. Maka kemudian datang sahabat komplain, kalau kau ganti tak mengalirlah pahala kami. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, keluarlah hadis ini yang selama ini dihafal oleh Sayyidina Utsman bin Affan, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid sudah dibangunkan Allah. Tapi bagi pengurus masjid dan panitia pembangunan, batu kerikil, batu bata, kosen pintu ini semuanya wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Jadi seandainya, misalnya 50 tahun akan datang Masjid Ikhlasiah ini tak muat lagi, lalu dibangun naik ke atas menjadi 10 lantai. Amin. Tak ada yang mustahil. Berapa banyak surau-surau yang kecil dulu jadi besar. Bagaimana posisi dinding-dindingnya ini? Maka dia mesti jadi pondasi, tak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kan tak semua jadi pondasi Pak Ustadz. Ada itu kubah yang dijual. Kalau dia dijual, duitnya tetap balik ke masjid, bukan ke yang lain. Itu beda wakaf sama infak. Kalau infak habis. Kalau wakaf tak boleh habis. La yuba'u tak boleh diperjualbelikan, wala yurasu tak boleh diwariskan, wala yuhabu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh hilang. Maka tak ada wakaf lilin. Ustadz, saya wakaf lilin, tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Jadi kalau ada orang kasih lilin, apa itu? Itu namanya infak. Kalau sedekah Pak Ustadz, sedekah yang paling ringan. Itulah adilnya Islam. Yang tak bisa bawa wakaf tanah, yang tak bisa sedekah duit, yang tak bisa infak duit, maka dia sedekah. Sedekah itu paling ringan. Apa dia? Senyum sedekah. Makanya kotak itu jangan buat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah senyum aja orang pas lewat. Asal lewat hehe gitu dia. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Kotak wakaf tak bisa. Karena wakaf itu mesti ada 4. Pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat mesti ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Lewat kotak, wakafkan duit ini, kotak itu menjawab, aku terima gitu. Memang mesin. Jadi yang paling tepat itu adalah kotak infak. Walaupun kalau dia tulis kotak sedekah sudah termasuk juga infak di dalamnya. Sedekah itu lebih umum. Pintu besarnya, rumah besarnya namanya sedekah. Di dalam sedekah itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya. Terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan Pak Ustadz? Kerja. Kumpulkan modal dulu. Nanti setelah cukup, bawa ketua pemuda Bau-Bau Islamic Festival. Jangan datang sendiri, ini kesalahan anak muda.
Banyak anak muda ini petantang petenteng yakin datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, hai guys. Ya nggak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustadz, jangan bawa saya. Nanti saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman satu kota bau-bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil Bapak kan Bapak, saya ingin manggil Ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau nun jauh di Jakarta, Bandung, Surabaya, pulang ke bau-bau, bawa mobil mewah, bawa emas, begitu datang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, puluh cipika-cipiki, maksud kami mau Minang, dia baru aja akad ahad kemarin. Itu rasanya melihat pantai laut bau-bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Allahu Akbar. Semangat jomblo-jomblo nih Pak Wali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenariomu, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk update status siang nanti. Nah, mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Tolong Ustadz jelaskan menurut Islam hak asuh anak jika seorang istri yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ibu meninggal dunia, anak itu diasuh oleh wali, bukan wali kades. Perempuan, kalian walinya yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu ini panggil apa? Uncle. Makan sambal belacan uncle. Abang ayah, kalau kami uak, kalau dua uak. Adik ayah itu paman. Nah, itu semua adalah wali. Mereka lah yang berhak mengasuh. Tapi bukan berarti perempuan ini tidak menjaga, membolonya, mengasihinya, mengasih sayanginya. Maka semua, kalau di bumi Minangkabau, secara agama yang mengasuh dari pihak ayah, tapi dari pihak emak. Saudara, emak awak itu namanya Eko, Mama Anden, Mama Ambo, Nah itu beruntung, dua-duanya dipakai. Adat basandi sarak, sarak basandi kita Allah, dua-duanya dipakai. Yang penting sama menjaga. Jelas? Jangan nikah tak pakai wali. La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kalau tidak pakai wali menurut mazhab Syafi'i. Jangan kalian lari nikah balik ke rumah. Ayah, emak, ini laki aku. Ini loh kau nikah. Kau lahir ke dunia ini dikandungnya 9 bulan 10 hari. Disusukannya 2 tahun. Tiba-tiba kau langkahi dia, di mana akhlakmu, di mana kehormatanmu, di mana akhlakul karimahmu, di mana budi pekertimu. Selamatkan anak-anak gadis kami ya Allah. Amin. Yang lajang juga. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta. Asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan. Aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak 2.000.
Tapi karena terdaftar di asuransi keluar sejuta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram, jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Kuatkan hati, pilih. Yang enggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar. Tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu. Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya. Ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum. Kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC.
Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana. Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia. Di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air. Tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sodakoh. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sodakoh, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustadz, adakah berdosa orang yang bekerja di tempat yang ada jual minum arak? Kalau ada orang jual arak, kita mesti tegah, kita mesti larang. Kita bukan ikut di dalam. Kata kita ikut berdalam bersyubhat. Nanti bila kena azab, kita pun ikut kena azabnya. Mana dalilnya? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Bila kau tak larang, maka nanti Allah turunkan azab, kamu pun terkena azabnya. Summa tad'unahu, kamu berdoa, selamatkan aku, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Man ra'a minkum munkaran, kalau kamu tengok uang jual khamar, tegah dengan apa? Biadih, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lisan. Kalau tak sanggup, fa biqalbi. Malaysia negeri Melayu Islam, banyak tempat mencari nafkah, cari yang halal. Yang kita cari rezeki ini adalah wabarakatan fir rizqi. Yang ada kuasa tegah, yang tak ada kuasa dengan lisan. Dengan lisan tak sanggup, dengan hati. Tapi jangan kita ikut di dalam. Mendengar khutbah Jumat, ada yang menengok handphone. Apa hukumnya? Man la'ibal hasa fala jum'ata lahu. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, dia dah sia-sia. Dulu lantai Masjid Nabawi tak ada hambal, tak ada semen. Masa tu batu. Khatib sedang berkhutbah, dia main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha, sia-sia. Idza qulta li sahibika ansit, kau kata pada kawan sebelah engkau, diam, faqad laghauta, kau sudah sia-sia. Jadi sia-sia. Handphone matikan dulu. Ada kawan saya dari Belanda, Holland, kata dia di sana orang tak ada main handphone, dan kemudian tak ada bunyi handphone sedang sembahyang. Saya tanya, kenapa mereka boleh disiplin macam tu? Sebab ditulis di dinding, siapa yang tahu main handphone bayar 100 pon ke 100 dolar 100. Maka kalau ada nanti buat di dinding, siapa yang main handphone bayar 1000 ringgit. Kosong pula masjid, dia cari masjid lain. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama
Karena menurut hukum Islam di Indonesia, memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua, boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abadun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir gak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi, mau diapakan lagi? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur, kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin.